Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Oktaman, mahasiswa Universitas Terbuka. Saya mengambil prodi program studi ilmu hukum. Baiklah, saya akan menjawab atas tugas yang ada di e-learning pada mata kuliah Panduan Praktek Peradilan Pidana pada sesi 7, di mana saya diperintahkan membuat video simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara kasus pembunuhan antara bebek sebagai korban dan ayam sebagai pelaku. Baiklah, saya akan mulai dengan membacakan tuntutan klien kami di waktu persidangan. Baiklah, saya akan memulainya. Akan membacakan tuntutan dari klien kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, serta hadirin sidang yang saya hormati. Perkenalkan, saya selaku kuasa hukum penggugat keluarga dari almarhum Bebek untuk menyampaikan uraian peristiwa dan dasar tuntutan kami terhadap terdakwa Ayam dalam perkara pembunuhan yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Baiklah, selanjutnya yang mulia, saya akan menjelaskan kronologi perkara. Peristiwa terjadi pada Rabu 2 Februari 2024 di kamar indekos almarhum Bebek, mahasiswa program studi Bahasa Sangsekerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Terdakwa Ayam yang dikenal sebagai sahabat dekat korban datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan sebelumnya di jok motor. Fakta ini membuktikan adanya niat dan perencanaan awal. Setelah berbincang-bincang sejenak, terdakwa berpura-pura hendak pulang, namun seketika itu ia mengeluarkan pisau dari saku celananya dan menusukkan ke tubuh korban. Korban berusaha melawan, bahkan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa semakin membabi buta dan menusukkan pisau berkali-kali ke leher dan dada pada almarhum hingga korban jatuh dan tidak bernyawa. Yang ketiga, usaha terdakwa menghilangkan jejak yang mulia. Tidak hanya membunuh korban, terdakwa kemudian membungkus jasad almarhum dengan plastik besar, melapisinya dengan spray, lalu menaburkan pengawet dan wewangian. Langkah ini jelas yang bertujuan untuk menghambat pembusukan dan penunda penemuan jasad korban. Terdakwa kemudian mengambil sejumlah barang milik korban, yakni laptop, netbook, dompet, dan ponsel. Perbuatan ini mempertegas adanya motif ekonomi selain iri terhadap kesuksesan korban. Atas penemuan jenazah yang mulia, keluarga korban tidak dapat menghubungi almarhum selama hampir 2 minggu. Setelah datang ke kos korban, mengetuk pintu selama 1 jam, pemilik kos membantu membuka. Di dalam kamar itulah keluarga menemukan jasad korban dalam kondisi memilukan, terbungkus plastik dan spray dengan aroma pengharum ruangan yang menyengat. Tuntutan yang kelima yang mulia, bukti dan keterangan saksi. Bahwasannya rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi dalam lingkungan kos menunjukkan bahwa terdakwa merupakan orang terakhir yang terlihat bersama korban. Para saksi juga menyatakan bahwa hubungan kedua tampak baik-baik saja
sehingga korban sama sekali tidak waspada terhadap niat jahat terdakwa. Kesaksian para tetangga kos ditambah barang bukti yang telah ditemukan saat penangkapan menguatkan bahwa terdakwa adalah pelaku tunggal pembunuhan. Dalam hal ini yang mulia, untuk menganalisis hukum, maka saya sebagai kuasa hukum yang mulia memperjelaskan berdasarkan seluruh rangkaian fakta terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. 1. Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana karena membawa pisau sejak awal, ada motif ekonomi dan rasa iri yang telah dipendam, terinspirasi dari film kejahatan yang mempengaruhi cara ia menyembunyikan jasad, serta berpura-pura hendak pulang sebelum menyerang. 2. Pasal 338 KUHP pembunuhan, yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 3. Pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan karena mengambil barang korban setelah melakukan kekerasan. 4. Pasal 181 KUHP menyembunyikan mayat dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan. Maka dari itu yang mulia, saya sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan tuntutan kuasa hukum saya atas klien saya, maka atas dasar fakta, bukti, dan keterangan saksi, serta demi tegaknya keadilan bagi keluarga almarhum Bebek, kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan tuntutan. 1. Memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman paling maksimal kepada terdakwa, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana mati apabila unsur berencana dalam pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Memerintahkan restitusi ganti rugi kepada keluarga korban baik kerugian material maupun imaterial. 3. Meminta agar barang-barang milik korban yang telah dicuri terdakwa dikembalikan sepenuh kepada keluarga. 4. Memohon perlindungan hukum bagi keluarga almarhum dari segala bentuk tekanan atau intimidasi yang mulia. Baiklah yang mulia, akhir dari penjelasan di atas. Untuk sebagai penutup, saya kuasa hukum dari korban, maka kematian almarhum Bebek adalah duka dalam bagi keluarganya dan bagi dunia akademik Universitas Bumi. Sebagai kuasa hukum penggugat, kami memastikan bahwa upaya hukum ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya yang mulia. Baiklah, itulah tuntutan dan rangkaian kami atas pokok perkara yang mulia. Baiklah, saya akan tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.